Dari penyampaian Nurul Afiza tadi, semoga teman-teman juga dapat memahaminya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang masih ingin menambahkan materi atau menyampaikan kritikan serta sarannya? Kepada Riana Febriani, silahkan. Terima kasih pada moderator. Sini saya akan menambahkan beberapa materi, yaitu tentang perbedaan utama rotasi dan revolusi yang tidak ada di dalam PPT kelompok mengaji. Nah, yang pertama rotasi bumi. Tadi ada di dalam PPT bahwa pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Sedangkan pada revolusi bumi yaitu gerakan perputaran bumi terhadap matahari. Nah, yang kedua itu arahnya, kalau unsur rotasi bumi arahnya barat ke timur yang dapat menyebabkan siang dan malam. Sedangkan revolusi bumi arahnya berlawanan dengan jarum jam yang menyebabkan perubahan musim serta lamanya siang dan malam. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari rotasi bumi yaitu berupa tonjolan di khatulistiwa. Sedangkan di revolusi bumi, dampak yang ditimbulkan gaya sentripetal dan sentrifugal pada bumi. Selanjutnya, rotasi bumi, gerakan perputarannya memerlukan waktu 23 jam, 56 menit dan 4,09 detik. Sedangkan pada revolusi bumi, gerakan perputaran membutuhkan waktu 365 hari, 9 menit 10 detik. Nah, yang terakhir yaitu pada rotasi bumi menyebabkan peredaran suhu harian benda-benda langit. Sedangkan pada revolusi bumi menyebabkan gerak suhu tahunan matahari dan perubahan penampakan dan signifikan. Mungkin itu beberapa perbedaan tadi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Riana Febrianti yang telah memberikan kelengkapan terhadap materi yang kami sampaikan, yaitu tentang perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi atau menyampaikan kritik dan sarannya? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada Anissa, silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Desideka dengan NIM 21231003. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah suatu saat bumi tidak lagi mengalami rotasi atau revolusi? Jika iya, apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya? Dan mungkinkah revolusi dan rotasi terjadi lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan seharusnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa Desideka yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Kepada Titin, silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Husni Khotimah dengan NIM 21231009 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Dalam makalah hasil diskusi kelompok penyaji, dikatakan bahwa pergerakan revolusi bumi memicu terjadinya gerak semu harian matahari. Pertanyaan saya yaitu, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan jelaskan alasannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Husni Khotimah yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang bertanya? Kepada Anissa Rahim, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Anissa Rahim dengan NIM 21231047 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, di dalam PPT telah disebutkan bahwa waktu sekarang ini bukan 24 jam lagi, melainkan 23 jam 56 menit. Nah, pertanyaan saya, mengapa waktu sekarang semakin singkat dari 24 jam menjadi 23 jam 56 menit? Boleh tolong jelaskan penyebabnya dari kelompok ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Anissa Rahim yang telah pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman masih ada yang bertanya? Kepada Asna, silakan. Baiklah, saya Asna dengan NIM kelihatan semuanya. Iya, nampak semuanya. Baiklah, saya Asna dengan NIM 21231049 bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu, mengapa makhluk hidup di bumi tidak bisa merasakan rotasi dan revolusi bumi? Terima kasih.
Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Azila ingin bertanya, mengapa revolusi bumi menyebabkan perbedaan musim dan apa pengaruh pergantian musim terhadap kehidupan? Terima kasih kepada Ibu Azira. Selanjutnya masih adakah dari teman-teman yang bisa tanya? Kepada Elsa Septriman, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Elsa Septriman, NIM 21231050. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa rotasi bumi dapat memicu terjadinya perubahan arah angin? Coba jelaskan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Elsa Septriman. Selanjutnya apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Kepada moderator kita, silakan. Ini bertanya, salah satu manfaat rotasi bumi adalah dapat menentukan waktu dengan bayangan bumi. Bagaimana caranya dengan waktu dengan bayangan tersebut dan apakah hasil dari rotasi bumi akurat? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih kepada Dr. Utati yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, izinkan kami untuk mempersiapkan jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih. Dah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Anissa Rahil yang akan dijawab oleh Tesha Monika. Kepada Tesha Monika, dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Azila Monika. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa Rahil. Mana pertanyaannya yaitu mengapa waktu sekarang semakin singkat, yaitu dari 24 jam menjadi 23 jam 56 menit. Jelaskan berikutnya. Menurut materi yang saya baca, yang mana yaitu kata Peter Wigler-Wright, dia adalah ilmuwan sehingga waktu dan frekuensi nasional fisikal laboratorium. Yang katanya yaitu memang benar bahwa bumi berputar lebih cepat sekarang sejak 50 tahun terakhir. Jadi waktu berputar bumi pada porosnya lebih cepat dalam suatu hari, yang mana hal tersebut pernah terjadi kisaran 50 tahun yang lalu. Di mana rotasi bumi lebih pendek dari biasanya, yang akibatnya suatu hari lebih cepat atau kurang dari 24 jam. Hal tersebut dinamakan dengan negatif effort atau lompatan detik negatif. Para penjaga waktu masih memperdapatkan hal tersebut. Sekian jawaban saya. Terima kepada moderator. Terima kasih kepada Tesha Monika yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Anissa Rahim. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, atau kepada Anissa Rahim sendiri, bagaimana tanggapannya terhadap jawaban yang telah diberikan Tesha Monika tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penjadi telah menjawab pertanyaan saya. Saya dapat menerima jawaban dari kelompok penjadi. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Anissa Rahim. Dari Asnah yang akan dijawab oleh Faiza Fadila. Kepada Faiza, dipersilakan. Baiklah, saya bisa mencoba menjawab pertanyaan dari Asna. Pertanyaannya yaitu mengapa makhluk hidup di bumi tidak dapat merasakan rotasi dan revolusi bumi. Alasannya yaitu karena di bumi ini adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi ini yang masih menarik kita ke bumi, jadi kita tidak merasa seperti sedang berbalik atau sedang berputar. Kita tidak menyadari bumi itu sedang berputar saat melihat benda-benda di sekeliling kita pun juga ikut berputar. Benda-benda itu berputarnya sama kecepatannya dengan bumi yang sedang berputar, dan itu pun juga ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Kemudian tetapi penjelasan singkatnya begini, bumi itu mirip seperti bola raksasa yang sedang bergulir.
Bayangkan jika berdiri di atas bola tersebut, kita mungkin khawatir jika tidak terus menggerakkan kaki, maka kita akan terjatuh. Akan tetapi kita itu tidak terjatuh dari bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya ini yang menarik kita ke arah tengah bumi dan menjaga kaki kita tetap kokoh di atas tanah. Inilah kenapa kita menyebut tanah berada di bawah kita dan langit berada di atas kita. Jika seseorang melihat kita dari luar angkasa, setelah berputar setengah hari, bumi akan terbalik. Bumi akan terlihat terbalik dan kita pun nampak terbalik di mata orang itu. Tapi bagi kita, tanah terus tetap berada di bawah dan langit tetap terus berada di atas. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang masih menarik kita ke bumi. Jadi kita tidak merasa seperti sedang terbalik. Sekian penjelasan saya, semoga dapat dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faiza Fadila yang telah memberikan jawaban atas dari pertanyaan Asna. Kepada Asna, apakah bisa dapat dipahami? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Faiza telah menjawabkan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan saya. Jawabannya dapat saya pahami, berarti itu dipengaruhi oleh gravitasi. Terima kasih kembali kepada Asna. Selanjutnya pertanyaan dari Husni Khotimah yang akan dijawab oleh Faiza Fadila. Kepada Faiza, silakan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Husni Khotimah. Dalam makalah hasil diskusi kelompok kami dikatakan bahwa pergerakan revolusi bumi memicu terjadinya gerak semu matahari. Nah, yang ditanyakan yaitu mengapa hal tersebut bisa terjadi dan jelaskan alasannya. Baiklah, di sini arti dari gerak semu matahari ini adalah terlihatnya matahari bergerak dari arah timur ke barat dan utara ke selatan. Gerak ini disebut gerak semu karena matahari sesungguhnya diam dan tidak bergerak. Pergerakan matahari dari arah timur ke barat termasuk gerak semu harian matahari. Dan gerakan ini terjadi akibat adanya rotasi bumi. Gerakan rotasi bumi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Sekali putaran rotasi bumi terjadi dalam 24 jam. Nah, gerakan ini yang membuat daerah yang terkena matahari berubah. Matahari itu seolah-olah terbit dari timur di setiap pagi dan tenggelam di barat di setiap sore. Padahal matahari itu tetap diam pada tempatnya. Justru yang bergerak itu adalah bumi. Jadi sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Faiza Fadila yang telah menjawab pertanyaan dari Husni Khotimah. Saya kembalikan kepada Husni Khotimah, apakah dapat dipahami dan dimengerti? Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari kelompok penyaji. Jadi kesimpulannya yaitu bumi yang berputar bukan matahari yang berputar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Husni Khotimah. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Azira yang akan dijawab oleh Sufian. Kepada Sufian, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Asra, yang mana pertanyaannya adalah mengapa revolusi bumi menyebabkan perbedaan musim dan apa pengaruh perbedaan musim terhadap kehidupan. Jawabannya adalah gerak semu matahari mengakibatkan perbedaan intensitas penyinaran matahari di berbagai wilayah bumi. Perbedaan intensitas ini menjadi penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Di dalam buku Bumi yang Dinamis tahun 2019, gerak semu tahunan matahari adalah berubahnya posisi matahari selama setahun. Gerak semu matahari merupakan salah satu dampak dari revolusi bumi bagi kehidupan. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumber bumi. Sekian jawaban saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sofia Hanum yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Nur Azira. Kepada Nur Azira, apakah bisa dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada pengajar sudah memberikan saya. Selanjutnya pertanyaan dari Melda Octavia yang akan dijawab oleh Sofia Hanum. Kepada Sofia Hanum. Baik,
akurat? Jawabnya, selama bisa memandang langit dengan jelas, kita bisa memperkirakan jam berapa sekarang. Tanpa jam, kita dapat memperhitungkan dengan cukup mendekati, tetapi akurat dalam rentang waktu tertentu. Tentukan waktu tambah jam pada hari-hari saat kita tidak sedang terburu-buru dan dapat melakukan perhitungan kasar. Cara untuk menentukan waktu tersebut: 1. Periksa cuaca sebelum mencoba salah satu di antara metode ini. 2. Tanpa menggunakan jam, penentuan waktu adalah perkiraan. Kita hampir tidak mungkin mendapatkan waktu yang tepat dengan menggunakan metode alternatif apapun. Yang ketiga, saat menelusuri langit malam, temukan tempat yang sejauh mungkin dari polusi kota. Sekian dari jawaban saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sophia Hanum yang telah memberikan jawaban atas dari pertanyaan Dr. Octavia. Saya kembalikan kepada Dr. Octavia apakah jawaban yang diberikan Sophia Hanum dapat dipahami. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Dr. Octavia. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa Desi Denita yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaan dari Anissa Desi Denila yaitu, mungkinkah suatu saat bumi tidak lagi berotasi atau berevolusi? Ya, apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya? Dan mungkinkah revolusi atau rotasi terjadi lebih cepat dari waktu yang ditentukan seharusnya? Baik, saya akan coba menjawabnya. Pertama kita bahas dulu dampak jika bumi terjadi rotasi atau berevolusi. Pertama yaitu jika bumi mendadak berhenti, semua yang ada di permukaan bumi bakal hancur. Yang kedua, lautan akan bergerak menuju kutub. Ketika rotasi bumi terjadi, gaya sentrifugal membuat bumi menjadi mengembung di sepanjang ekuator. Gaya sentrifugal menahan samudra yang berada di sekitar ekuator. Jadi, kalau rotasi bumi berhenti, gaya sentrifugal juga berhenti. Air samudra yang selama ini tertahan gaya sentrifugal di sepanjang ekuator akan meluber menuju kedua kutub. Hasilnya, air di kutub utara dan kutub selatan akan berkumpul jadi dua lautan yang terpisah, dan daratan di garis khatulistiwa akan naik. Deretan di ekuator ini berada di tengah-tengah pemisahan samudra utara dan samudra selatan. Yang ketiga, dunia akan mengalami panas dingin. Jika bumi berhenti berotasi, satu hari bakal berlangsung selama 1 tahun, seperti revolusi bumi. Akibat 1 hari sama dengan 1 tahun, siang akan berlangsung selama 6 bulan. Begitu pula dengan malam selama 6 bulan. Selanjutnya kita akan merasa kepanasan sebab matahari yang memanaskan bumi lebih dari 100 derajat Celcius. Selama 6 bulan juga kita akan mengalami kedinginan karena malam dan gelap gulita. Yang keempat, pergerakan arus udara akan berubah. Pola angin punya pengaruh besar dalam curah hujan dan suhu di seluruh dunia. Perubahan arus udara bisa mempengaruhi cuaca di gurun sampai ke kutub. Yang kelima, hilangnya badai. Kenapa hilangnya badai malah membuat dalam keadaan memburuk? Hal tersebut terjadi karena badai yang ada ketika pada bumi berotasi penting untuk dinamika atmosfer. Badai punya peran penting dalam pergerakan angin. Jika badai hilang, pergerakan angin juga menjadi berubah dan mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang keenam yaitu tidak ada lagi medan magnet di bumi. Medan magnet disebabkan oleh apa yang disebut dengan mekanisme dinamo. Dalam mekanisme ini, fluida di inti bumi bergerak memindahkan logam air bumi yang bisa menghasilkan arus listrik. Hasilnya adalah jaringan garis-garis medan magnet tak terlihat yang melingkari bumi. Selanjutnya pertanyaan Anissa tadi yaitu apakah bumi
apakah mungkin bumi akan berhenti berotasi? Sejauh ini kemungkinan bumi untuk berhenti berotasi itu sangat kecil. Rotasi bumi sudah sejauh ini belum ada planet yang berhenti berotasi, termasuk bumi. Semua masih berputar sejak awal mula terciptanya alam semesta. Selanjutnya, rotasi bumi sudah melambat. Satu hari bertambah sekitar 1,7 milidetik per abadnya. Gravitasi pasang surut bulan yang membuat hari di bumi bertambah sekitar 2 jam selama 620 juta tahun terakhir ini. Demikian jawabannya dapat saya sampaikan dari pertanyaan Anissa Desilva. Apakah Anissa dapat memahaminya? Baiklah, saya memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Terima kasih kepada Anissa Desilva dan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Selanjutnya pertanyaan dari Elsa Septima yang akan dijawab oleh Tisha Monica. Kepada Tisha, silakan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya Tisha Monica akan mencoba menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya yaitu coba jelaskan mengapa rotasi bumi dapat memicu terjadinya pembelokan arah. Jadi salah satu dampak dari rotasi bumi ini yaitu adanya pembelokan arah. Yang mana pembelokan arah angin itu terjadi karena yang disebabkan oleh gaya yang mana gaya Carolinus itu adalah gaya semu yang muncul akibat adanya pengaruh dari rotasi bumi. Jadi yang mana sedikit penjabaran dari saya, arah angin yang ada pada bagian ke utara akan dibelokkan ke arah kanan, dan sedangkan bagian bumi yang dari arah selatan akan dibelokkan ke arah kiri. Jadi memicu terjadinya pembelokan arah angin itu disebabkan oleh gaya Carolinus. Sekian penjelasan saya diberikan kepada Terima kasih kepada Tisha Monica yang telah menjawab pertanyaan dari Elsa Septima. Apakah Elsa Septima dapat memahami jawaban yang diberikan Tisha Monica? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya bisa memahami penjabaran jawaban dari masyarakat. Berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula pemaparan materi tentang rotasi dan revolusi bumi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami berikan tentang materi rotasi dan revolusi bumi ini yaitu rotasi itu merupakan perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Rotasi ini juga menyebabkan terjadinya siang dan malam, serta revolusi yaitu menentukan lamanya waktu dari siang dan malam tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari revolusi dan rotasi bumi. Pertama, dapat menentukan waktu dengan bayangan, dan yang kedua yaitu sistem penggalangan sadar. Sekian penyampaian materi dari kami. Jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari kami. Jika ada kelebihan, saya kembalikan kepada kalian. Semoga mendapatkan manfaat atas apa yang kami sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.